Ya, Pak? Ya, silakan. Udah bagus, Mel. Silakan. Ya, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Meli Emilia Sari. Saya peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Majalengka, golongan 3, angkatan 2, tahun 2022. Saya jabatannya sebagai ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi penyuluhan penerapan puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok kepada pengunjung puskesmas Sindang. Kok nggak mau ya? Punten Pak, nggak mau jalan. Kalau nggak jalan, pakai itu aja, editing lah. Di itunya aja. Mm. Padahal di sini bisa Pak. Sebentar Bapak. Sudah ada ya Pak? Nggak apa-apa seperti ini? Ya, seperti aja, biar jalan. Ya. Nah, lanjut aja. Perkenalkan, ada coach saya yang sudah membimbing saya selama rancangan aktualisasi, Bapak Insinyur Ade Kusmana, MM. Beliau merupakan Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Lalu ada mentor saya, Bapak Wawan Rustiawan, SKM, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Puskesmas Sindang. Kemudian saya sebagai penyuluh masyarakat, tugas saya berdasarkan Permen Pan RB nomor 70 tahun 2021, yaitu melakukan pelayanan promosi kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Di sini gambaran singkat dari Puskesmas Sindang, dari tampak luar dan dari gedung belakang. Alamat Puskesmas Sindang sendiri di Jalan Jogja Kecil nomor 38, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Visinya mewujudkan masyarakat Kecamatan Sindang yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Misi, 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang raharja, berkeadilan, dan maju. 2. Menjamin tersedianya upaya kesehatan yang berkualitas, gratis, dan tuntas. 3. Mendahulukan kepentingan umum dan memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya. Mempunyai moto yaitu melayani dengan cermat, cepat, empati, ramah, maju, akuntabel, dan teladan. Kemudian setelah saya bekerja kurang lebih selama 1 bulan di Puskesmas Sindang, saya menemukan beberapa masalah, di antaranya 1. Kurangnya kepatuhan pasien atau pengunjung terkait pemakaian masker di lingkungan Puskesmas. Masih banyak yang terlihat pengunjung itu yang abai memakai maskernya. Kedua, belum optimalnya penyuluhan penerapan Puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok. Kesadarannya itu sangat rendah karena masih banyak pengunjung yang merokok, belum pernah ada penyuluhan tentang penerapan kawasan tanpa rokok, dan juga belum ada media yang terpampang tentang penerapan kawasan tanpa rokok tersebut. Ketiga, belum optimalnya media sosial seperti Instagram sebagai ruang berbagi informasi. Di era digital ini tentu media sosial sangat penting untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Lalu setelah ditemukannya beberapa isu tadi, saya berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Bapak mentor saya, lalu ditetapkan core isunya dengan menggunakan teknik yaitu USG. Ditemukannya masalahnya yaitu belum optimalnya penyuluhan penerapan puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok kepada pengunjung puskesmas. Setelah ditetapkan dengan metode USG tadi, lalu saya mengidentifikasi penyebab isu tadi dengan menggunakan fishbone. Ada atau sumber daya manusianya, yaitu banyak pengunjung yang merokok di kawasan puskesmas, rendahnya kesadaran pengunjung bahwa puskesmas merupakan kawasan tanpa rokok. 3. Tidak peduli dengan kesehatan dan kenyamanan pasien atau pengunjung.
Lalu metodenya, tidak ada penerapan puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok, tidak ada media yang terpampang tentang penerapan KTR, materialnya atau lingkungan belum pernah ada penyuluhan puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok. Lalu lingkungannya yaitu kesehatan dan kenyamanan pasien atau pengunjung puskesmas terganggu sehingga menyebabkan belum optimalnya penyuluhan penerapan puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok. Lalu gagasan kreatif dari penyelesaian core issue tersebut yaitu dengan optimalisasi penyuluhan penerapan puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok kepada pengunjung puskesmas Sindang. Dengan melakukan pertama penyuluhan penerapan puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok kepada pengunjung, yaitu dengan menggunakan leaflet agar pengunjung itu lebih memahami apa penerapan kawasan tanpa rokok itu. Kedua, membuat media informasi yang menarik yang dapat mudah dimengerti dan diingat. Medianya yaitu dengan membuat banner dan spanduk yang dipasang di tempat strategis agar ketika ada pengunjung yang sedang menunggu antrian bisa sambil membaca dan memahaminya. Ketiga, membuat tempat mematikan rokok. Fungsinya agar ketika ada pengunjung yang datang merokok langsung bisa mematikan rokoknya. Kegiatan aktualisasi saya tentang penerapan KTR itu ada 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi kepada mentor untuk persiapan aktualisasi. Tahapan kegiatannya, 1, mempersiapkan bahan konsultasi, 2, mengatur jadwal pertemuan dengan mentor, 3, meminta persetujuan kepada mentor. Output yang dihasilkan, tersedianya bahan konsultasi dengan mentor, 2, terlaksananya pertemuan dengan mentor, 3, mendapat persetujuan dari mentor. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan media, alat, bahan, format, dan desain leaflet, banner, spanduk, dan menyiapkan tempat mematikan rokok. Tahapan kegiatannya, 1, menyusun desain pembuatan media, 2, konsultasi dengan mentor tentang desain media yang sudah jadi, outputnya, 1, tersusunnya desain media, 2, desain media yang sudah jadi disetujui mentor. Lalu tahapan yang ketiga, yaitu melakukan percetakan dan pembuatan media penyuluhan. Tahapan kegiatannya yang pertama, konsultasi dengan pihak percetakan. Kedua, membawa desain kepercetakan konsultasi dengan mentor. Membuat desain kepercetakan. 3, konsultasi dengan mentor terkait media yang sudah dicetak. Outputnya, 1, terlaksananya konsultasi dengan percetakan, 2, media sudah selesai dicetak, 3, mentor menyetujui hasil media yang sudah dicetak. Kegiatan keempat yaitu melakukan penyuluhan. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan materi penyuluhan, 2, melakukan penyuluhan dengan baik, outputnya 1, tersedianya materi yang akan disampaikan, 2, tersampaikannya materi penyuluhan dengan baik dan dimengerti. Tahapan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan 5, melakukan evaluasi. Yang pertama tahapannya meminta persetujuan pimpinan untuk pelaksanaan evaluasi, 2, melakukan evaluasi KTR, 3, menyerahkan hasil evaluasi dan meminta saran pimpinan. Outputnya 1, diperoleh persetujuan pelaksanaan evaluasi, 2, pengunjung tidak ada lagi yang merokok, 3, pimpinan menerima hasil evaluasi dan memberikan masukan. Keterkaitan dengan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Lalu rekapitulasi dari kegiatan saya yang tadi itu di jumlah aktualisasi per mata pelatihannya berjumlah 48. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi saya yaitu di kegiatan pertama dan kedua ada di minggu pertama bulan Juli, lalu kegiatan kedua juga dilanjutkan di minggu kedua, dan kegiatan ketiga juga di minggu kedua bulan Juli. Lalu kegiatan keempat melakukan penyuluhan itu di minggu ketiga dan keempat bulan Juli, dan melakukan evaluasi di minggu pertama bulan Agustus atau di minggu terakhir aktualisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon arahan dan bimbingannya Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Meli atas paparannya tentang penyuluhan agar kawasan puskesmas menjadi kawasan tanpa rokok gitu ya. Ya saja kita dengar pendapat Pak Wawan selaku mentornya Meli. Bagaimana Pak Wawan tentang kawasan tanpa rokok di puskesmas Bapak ini? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat Coach Pak Ade atas waktu yang diberikannya. Untuk Puskesmas Sindang ini Pak, kebetulan puskesmas termasuk puskesmas pedesaan Pak. Pedesaan dengan kategori akreditasi kami di sini Madya Pak. Madya memang untuk merubah perilaku masyarakat itu tidak mudah, tidak perlu waktu atau proses, sehingga untuk Temeli ini mengangkat tema kawasan tanpa rokok dengan tujuan agar masyarakat merubah perilaku dari tidak merokok menjadi jadi merokok jadi tidak merokok gitu Pak mungkin. Sebenarnya sih kalau untuk tidak merokok cuma satu Pak, gampang sebenarnya, satu niat aja itu. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Dan untuk mungkin tambahnya itu memang untuk penyuluhan ke masyarakat mungkin diintensifkan lagi untuk promosi kesehatan ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Ya di pedesaan memang agak susah ya, perlu pendekatan khusus dan cara yang berbeda juga mungkin untuk penyuluhannya ya. Ya betul, niat Pak, belum berkon niat tuh, saya niatnya belum kuat kayaknya. Oke, terima kasih Pak Wawan. Kita lanjut ke peserta ketiga, Delila ya, Delaila nih. Terima kasih nih Bu Nina yang sudah hadir mendampingi Delila untuk menyampaikan paparannya. Silakan Delila.